Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan karena bila saya jawab dengan diketik itu rasanya kurang jelas, jadi ya, saya akan buatkan videonya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya jelaskan. Langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini ada pertanyaan datang dari Bapak Suwoto. Suworo apa Suwoto itu? Suworo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ji, setelah saya mengucapkan niat umroh, terus mampir ke hotel untuk buang air besar, kemudian melepas kain ihram di kamar mandi. Setelah selesai dipakai lagi kain ihramnya. Keluar kamar mandi sudah pakai kain ihram yang bawah. Bagaimana hukum ihramnya? Apakah termasuk melanggar larangan ihram? Terima kasih penjelasannya. Baik. Jadi ini pertanyaan mungkin juga ada di benak Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu sudah niat ihram, ini umpamanya ya, kedatangannya dari arah Madinah menuju Mekah, itu kan biasanya niat ihramnya itu di Mikot, yaitu di daerah Zulhulaifah di Masjid Bir Ali. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat di situ, ya, naik ke bis, kemudian niat ihramnya diniatkan dalam hatinya, kemudian diucapkan labbaik Allahumma umratan. Selanjutnya perjalanan menuju kota Mekah kurang lebih insya Allah selama 6 jam kalau naik bis. Itu pun kalau umpama terkadang mampir dulu, terkadang dalam perjalanan itu kan supirnya itu capek, lelah, mampir, umpama keburu waktu, tergantung waktunya. Terkadang umpama masuk waktu maghrib ya, terpaksa cari tempat sholat terlebih dahulu. Ya. Insya Allah rata-rata ya, kurang lebih 6 jam. Nah, di dalam perjalanan itu kan rasanya capek, lelah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah sampai di kota Mekah, itu kan para jamaah biasanya langsung ya, diarahkan ke hotel tempat menginap. Tapi dalam keadaan ihram. Nah, pertanyaan Bapak ini, Bapak Suworo ini, pertanyaannya adalah bagaimana pada saat Bapak Ibu mampir di hotel, kemudian umpama gerah dan lain sebagainya, itu kan capek, perjalanan cukup jauh dari Madinah ke Mekah, mandi dan lain sebagainya, kemudian buang air besar, buang air kecil umpamanya. Nah, ini yang ditanyakan kebetulan laki-laki insya Allah. Nah, dia kan pakai baju ihram. Baju ihram itu hanya 2 lembar. Ya, kain yang bawah dan kain yang atas. Kemudian dia kebetulan mandi, umpama buang air besar dan lain sebagainya. Apakah seperti itu boleh? Insya Allah begini pertanyaan, karena dia bilang katanya setelah buang air besar dan lain sebagainya, kemudian dia keluar memakai kain yang bawah. Ya, insya Allah ya seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu, berarti ini berlaku untuk laki dan perempuan. Dalam keadaan ihram, berarti sudah niat ihram, mampir dulu ke hotel, bukan berarti sudah bebas, itu belum. Karena belum tahallul. Masih ada beberapa tahapan yang wajib dilaksanakan. Ingat, masih dalam keadaan ihram. Jadi ada beberapa larangan yang wajib dijauhi, wajib ditinggalkan. Kalau kita ingin ke kamar mandi, umpamanya buang air besar, kencing, boleh silahkan. Kalau laki-laki silahkan masuk ke kamar mandi.
Pak, boleh nggak bawa handuk? Boleh. Bawa, namanya bawa, bukan untuk dipakai, hanya dibawa. Nah, nanti ya, di dalam kamar mandi silahkan dibuka kain ihramnya, baik yang atas maupun yang bawah. Ya, umpama ada tempat di situ, biasanya kalau di hotel kamar mandinya ada tempatnya, ya, semacam rak-rakan. Silahkan disimpan di situ kedua kain ihramnya, berikut handuknya. Nah, silahkan di situ ya, mau buang air besar boleh, kencing boleh, mandi pun boleh. Nah, dengan catatan saya menyarankan jangan pakai wangi-wangian karena itu larangan. Contoh misalnya, Pak, saya boleh nggak mandi pakai sabun Lifebuoy? Umpama itu sabun Lifebuoy itu wangi. Setahu saya itu wangi. Atau umpama sabun apa Citra, kan banyak tuh merek sabun Nuvo umpamanya. Itu kan kalau laki-laki biasanya pakai itu biasanya. Ya tidak semua. Nah, di sini berarti supaya menjauhi apa saja yang sekiranya itu wangi. Kalau sekiranya sabun itu tidak wangi ya boleh saja. Tapi sabun apa yang tidak wangi? Insya Allah sabun colek saja setahu saya itu wangi. Nah, berarti mandinya cukup pakai shower. Kalau pakai shower ya umpamanya ya basah-basah, ya biasalah mandi-mandi begitulah gitu. Tidak usah pakai sabun. Begitu juga dengan wanita sama. Boleh mandi, boleh buang air besar dan lain sebagainya, tapi diusahakan jangan pakai sampoan, jangan pakai sabun. Karena nanti kalau pakai sampoan segala kan nanti pada wangi dah itu. Yang namanya rambutnya dan lain sebagainya. Bahkan kalau sampoan segala hati-hati ya, jangan sampai rontok. Ya. Jangan sampai rontok rambutnya. Berarti bagaimana cara menghindarinya? Ya, agar terhindar dari larangan. Yaitu diantaranya adalah hati-hati jangan pakai wangi-wangian. Ya, diusahakan mandinya mandi hanya sebatas basah untuk, ya hanya sementara kok. Ya, biasanya itu kan insya Allah ya, dalam pelaksanaan umroh itu ya kurang lebih setengah hari. Ya disabarkan saja dulu lah ya. Umpama mau gosok gigi bagaimana Pak? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai odol, jangan pakai pasta gigi, diusahakan asal aja. Seperti itu. Tuh ya. Jadi diusahakan mandinya hanya mandi air biasa saja boleh, baik laki maupun perempuan. Kemudian laki-laki boleh nggak tuh setelah mandi andukan? Boleh, yang penting jangan dipakai anduknya, kan tidak pakai anduknya. Dilap-lap, setelah itu kain ihramnya dipakai kembali, yang bawah, kemudian yang atas dipakai kembali. Ingat ya, kalau cara pakai kain ihram, kalau tidak dalam keadaan tawaf, kalau tawaf itu kan pundak yang sebelah kanan itu terlihat, yang kirinya supaya tertutup. Nah, kalau kita pakai seperti pakaian biasa, ya dua-duanya supaya ditutup. Itu memang tuntunannya seperti itu. Jadi kedua pundaknya juga diusahakan tutup sebagaimana kita pakai baju. Ya, seperti itu. Jadi diusahakan seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, silahkan ingat ya, dalam keadaan ihram, jauhi larangan-larangan tersebut. Berarti tadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya boleh. Boleh kita ke kamar mandi, bersih-bersih, buang air besar, hukumnya boleh. Yang penting saya mengingatkan jangan pakai wangi-wangian. Di antaranya umpama pakai sabun dan lain sebagainya. Ya diusahakan jangan. Ya seperti itu. Insya Allah dipahami. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada pertanyaan yang baru masuk hari ini dari Hasbani Bani. Abah, saya nanya lagi. Boleh. Kalau lagi tawaf mengelilingi Ka'bah, apakah mukanya harus menghadap Ka'bah sehingga harus memalingkan mukanya? Jadi ini menanyakan pada saat prakteknya tawaf di Baitullah, apakah kita harus mukanya nengok terus ke Ka'bah? Ka'bahnya itu kan ada di sebelah kiri. Begini terus, itu tidak. Kalau kita pada saat tawaf, ya berjalan menghadap ke depan. Kalau kita nengok ke Ka'bah terus, khawatir kesandung. Kenapa? Orang kan banyak berjejel. Ya.
Orang itu yang namanya tawaf, insya Allah nih ya, untuk tahun 2022, pemerintah Saudi memberi banyak kemudahan. Ya. Bahkan ya, untuk pengurusan visa saja dipermudah 24 jam, insya Allah sudah selesai. Tidak seperti dulu lama. Ya. Belum lagi banyak kemudahan-kemudahan yang lainnya. Ya. Bahkan tadi malam insya Allah saya membaca pemberitahuan di teks itu kan ada kalau di TV itu, ya, pemerintah Saudi itu, ya, insya Allah bacanya mudah-mudahan itu benar ya, tidak memerlukan lagi yang namanya vaksin meningitis. Insya Allah, cuman saya, insya Allah saya lihat di TV itu sehabis subuh. Ya, itu mudah-mudahan benar, mudah-mudahan ya. Jadi tidak diperlukan lagi dari pemerintah Saudinya. Berarti pemerintah Saudi itu memberikan banyak kemudahan. Nah, untuk yang tawaf di Baitullah, kenapa pemerintah Saudi itu mengharuskan pakai kain ihram bagi laki-laki? Yaitu jadi diutamakan orang-orang yang mau tawaf. Karena apa? Insya Allah dengan adanya diberikan banyak kemudahan, akhirnya banyak orang yang melaksanakan umroh. Terlebih sudah kurang lebih 2 tahun lebih kan, ya vakum, ya tidak ada umroh sebagaimana semestinya. Tuh ya, jadi insya Allah makin hari makin banyak yang tawaf di Baitullah. Terlebih nanti insya Allah bulan Desember. Bulan Desember itu kalau di Saudi insya Allah hari libur, jadi anak-anak sekolah dan sebagainya itu libur sekolahnya. Nah, banyak orang-orang itu beribadah di Baitullah. Nah, berarti ya, semakin banyak yang tawaf, semakin sempit jarak langkahnya dan tuntunannya menghadap ke depan. Kalau tawaf itu kan berjalan, tidak seperti orang yang umpamanya pasukan yang harus nengok ke pemimpinnya, tidak ya. Jadi tetap menghadap ke depan, terkecuali pada saat awal. Pada saat awal mau melaksanakan tawaf, itu ya, tangannya isyarah diangkat, sejajarkan ke pojok Hajar Aswad. Itu kan di pojokannya itu, yang pojokan Hajar Aswad ada Hajar Aswad. Ya. Silahkan mukanya menghadap ke Hajar Aswad. Ya. Jadi silahkan tengok ke sana, kemudian isyarah Bismillahi Allahu Akbar. Itu memang harus nengok ke Hajar Aswad. Nengok boleh, badannya umpama diluruskan dengan Hajar Aswad pun itu boleh. Tapi setelah itu silahkan berjalan lurus. Ya, lurus maksudnya lurus ke depan, ya. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Lanjut kembali. Nah, ini juga sama, ada pertanyaan dari Bapak Hasbani Bani yang tadi. Jadi ini dia bertanya kembali, saya tanya Pak Yai, kalau yang mencukur itu teman sendiri yang umroh bareng dan dia sendiri belum cukur, nah itu bagaimana? Jadi pada saat tahallul ya, itu diusahakan, saya menyarankan membawa gunting sendiri. Boleh dibawa masuk ke Baitullah, boleh dililit-lilit pakai apa, masukkan ke tas. Nah, untuk tahallul boleh. Nah, pada saat tahallul ya, silahkan, itu kan kalau motong sendiri susah, ya bergantian sama teman-temannya, ya boleh seperti itu. Nah, kalau laki-laki ya, umpama ingin dicukur botak, silahkan keluar nanti pada saat pulang ke hotel, kan sudah selesai nih tahallul, asal potong aja dulu ya, seberapa saja boleh, secukupnya potong. Nah, setelah potong ya, kemudian bergantian dengan teman-teman yang laki-laki yang lain. Kalau umpama bareng dengan istrinya, ya silahkan umpama mau dibantu, ya karena istri sendiri boleh dipotongkan, yang penting jangan sampai terlihat oleh orang lain, dipotongkan secukupnya. Nah, nanti kalau umpama Bapak ini ingin cukur gundul, karena ada dalilnya itu dalam hadis diterangkan, ya, umpamanya ingin mencukur gundul itu, nanti pahalanya apa? Pahalanya akan mendapatkan doa dari Nabi, doa pengampunan, maksudnya Nabi minta pengampunan untuk orang yang cukur gundul itu kepada Allah. Tuh ya. Jadi itu pahalanya orang yang cukur gundul. Silahkan pas pulang mampir ke tempat potong rambut, salon. Harganya insya Allah sampai sekarang 10 real.
umpama mereka menawarkan 20 real atau 30 real, silahkan ditawar. Selanjutnya, ini kembali pertanyaan ada dari Hasbani Bani. Abah, saya mau bertanya, kalau lagi ihram bolehkah pakai masker? Ya, jadi beliau menanyakan kembali pertanyaannya, bolehkah pada saat ihram, maksudnya sudah niat ihram, memakai masker? Untuk pemakaian masker, insya Allah di Arab Saudi sudah bebas. Tidak ada peraturan yang mengikat harus atau wajib pakai masker untuk saat ini, insya Allah seperti itu. Nah, namun secara dalil, secara hukumnya, bagi seorang wanita yang akan melaksanakan umroh, maksudnya mau niat umroh, ya, itu supaya terlihat wajahnya. Ya, jadi namanya supaya berarti harus terlihat wajahnya. Kemudian niat ihram diucapkan, berarti umpamanya setelah niat ihram dilarang menutup wajahnya, itu merupakan larangan. Yang namanya menutup wajahnya, contoh pakai masker. Biasanya seseorang itu kalau apalagi wajahnya umpama sudah pakai kudungan, wajahnya juga umpama kecil, wajahnya itu umpamanya ditutup lagi pakai masker. Terkadang kita itu sulit untuk mengenali, ya, karena ditutupi wajahnya. Ya, jadi diusahakan, ya, jangan pakai masker kalau untuk perempuan. Ya, terlebih tadi tidak ada keharusan, jadi insya Allah sudah bebas dari masker. Ya, jadi diusahakan jangan pakai masker untuk perempuan. Kalau laki-laki bagaimana? Ya, kalau tidak diperlukan ya tidak usah. Ngapain kita pakai masker? Ya, tidak usah, seperti biasa saja pakai pakaian ihram 2 lembar, kain yang atas dan bawah. Ya. Kemudian terkadang ada juga yang menanyakan, bagaimana umpama pakai kacamata? Boleh tidak? Ya. Sekarang kan kita mau melaksanakan ibadah umroh. Kalau sekiranya pakai kacamata yang fashion, kan ada tuh yang hitam yang gede-gede. Sehingga itu juga kalau perempuannya umpama imut, wajahnya imut, pakai kudungan dan sebagainya, itu juga terkadang sulit untuk dideteksi wajahnya. Sama saja dengan menutupi wajahnya. Diusahakan, saran saya tidak harus memakai atau jangan memakai kacamata fashion. Terkecuali betul-betul memang butuh, kalau nggak pakai kacamata sulit untuk berjalan, ya boleh. Atau umpama butuh membaca, sangat butuh. Kan tidak diperlukan kita umpama baca apa, tidak ada keperluannya. Insya Allah pada saat pelaksanaan umroh itu insya Allah tidak membutuhkan kacamata. Umpamanya sangat dibutuhkan ya tidak apa-apa kalau kacamata baca. Kalau sudah tidak diperlukan ya supaya dilepas kembali. Atau umpama harus pakai kacamata karena silinder dan lain sebagainya, itu kan namanya sudah bawaan, harus pakai kacamata ya boleh. Tapi kalau niatnya untuk fashion, gaya-gayaan, ya di sini saya menyarankan tidak perlu memakai kacamata, itu ya. Kembali di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Murlina, ya Ibu Murlina insyaallah. Abah, saya mau tanya, bolehkah melaksanakan sholat duha di hotel dan juga sholat tahajud di hotel? Jawabannya boleh, ya. Terlebih insya Allah mungkin dia bertanya karena mungkin ya sudah sepuh. Biasanya umpamanya kan umroh nih, umroh sudah selesai umpama 1 hari, kemudian istirahat, namanya kan udah sepuh. Kalau bolak-balik ke masjid umpamanya berat, ya tidak apa-apa, semampunya boleh. Terlebih ini sholatnya sholat sunnah. Apakah juga mendapatkan pahala, lipatan pahala? Dapat. Ada dalam hadis itu diterangkan, jadi segala amal sulih, termasuk sholat sunnah, sodakoh, dan lain sebagainya, jadi amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan lipatan tanah haram. Sedangkan lipatan tanah haram itu lipatannya sampai 100.000 lipatan. Tetap mendapatkan pahala yang besar. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, beberapa pertanyaan yang perlu saya jelaskan. Bila Bapak Ibu
masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan atau tanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube Abah Jojo. Mudah-mudahan sayanya sehat, longgar, mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa menjawabnya. Dan apabila pertanyaan itu memang harus saya terangkan, ya setidaknya saya harus membuat videonya, karena kalau saya ketik lama begitu ya terlalu panjang ya, karena yang lain juga banyak yang bertanya. Jadi boleh saja ya, silahkan bertanya apa saja, khususnya mengenai masalah haji dan umroh atau mengenai masalah-masalah agama yang lain, itu boleh dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.